Oke, kita lanjutkan lagi untuk project basis data kita. Jadi kan kita sudah sampai ke ini detail perjalanan kan sudah dibuat nih. Tapi di database saya kan masih ada satu yang masih belum kita bikinin untuk websitenya, yaitu TB tiket ya. Nah, di sini belum kita bikin CRUD-nya atau create, read, update, delete-nya itu belum kita bikin. Dan sebenarnya di video sebelumnya saya bilang kalau ini akan saya skip saja videonya, tapi sepertinya di sini kita akan belajar hal baru karena di TB tiket ini kalau kita lihat, nah di sini ada ID petugas, ya kan? Di saya kan ada ID petugas. Mungkin di kalian juga ada nih, misalnya barang misalnya. Barang ini siapa sih yang nyatet kalau barang ini itu terjual? Misalnya kasir ya. Siapa sih kasir yang bertugas waktu itu gitu. Nah, kita kan nggak mungkin menginputkan ini sendiri kan. Jadi nanti idenya itu kita nggak nginputin ID petugas itu secara manual, itu nggak. Jadi siapapun petugas yang lagi login, misalnya nih aku login ya, nah, passwordnya lupa, password. Misalnya aku login, terus saya bikin di sini misalnya ada create tiket nanti di sini. Nah, terus waktu saya create, nah itu nanti otomatis ID petugas dari Iqbal Syafiq tadi itu muncul di sini gitu. Jadi nanti sistem itu bisa tahu siapa yang nyatet uh, tiket ini tuh siapa. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ada apa-apa, itu tinggal nyari petugas ini siapa sih gitu. Oke, cukup mudah ya. Nah, nanti ini ada ID kota jemput, ID kota tujuan, ini masih sama. Ini nanti kita hubungin sama kota saja. Lalu ID perjalanan ini dihubungin sama detail perjalanan. Oke, ID penumpang sama penumpang. Harga tiket ini kita inputin sendiri. Alamat tujuan, alamat jemput ini kita inputin sendiri gitu. Lalu tanggal perkiraan, tanggal pemesanan, sama ID tiket. Oke, ini cukup mudah tapi emang agak banyak ya kayak gitu. Nah, untuk yang ID petugas nanti kita akan memanfaatkan session di sini. Jadi saat kita login nanti ID dari si petugas ini akan ditangkap. Oke, sekarang kita coba memanfaatkan session tersebut ya. Oke, sini. Nah, di sini saya sudah bikin kayak gini. Awalnya kan tadi sebelumnya nggak ada ya ini. Nah, jadi itu idenya saat kita login. Ini saya logout dulu deh. Saya logout dulu nih. Nah, saat kita login, kita itu akan mengirimkan ID dari orang yang lagi login tersebut. Begitu. Jadi dengan mengirimkan ID orang yang lagi login tersebut atau ID petugas yang lagi login, nanti kita akan tahu gitu bahwa yang sedang login itu si dia gitu, misalnya si A, si Iqbal Syafiq misalnya di dalam kasus tadi. Oke, caranya gimana? Jadi di sini kan di login.php, saya kan ada ini nih. If iset submit, itu maksudnya saat tombol ini sudah diklik atau tombol login ini sudah diklik, ya kan? Dia akan menjalankan ini. Dia akan menangkap ini username dari $_post username. Nah, ini dari sini, dari inputan yang name-nya username ya kan. Ini nyambung ke sini, password ini nyambung dari sini, name-nya password. Oke. Habis itu clear ya. Terus ini kita melakukan kayak ritual dasar dalam dalam mengquery di PHP. Jadi kita kan $con dulu nih. $con ini untuk mengkoneksikan dengan database, ya kan? Masih ingat dong, silakan cek di cara menghubungkan dengan database ya. Di video tersebut sudah cukup lengkap videonya. Oke. Nah, setelah sudah ini, lalu kita menggunakan $result, lalu kita masukkan query-nya, ya kan? Kenapa nggak saya hubungin sama function? Karena ada masalah waktu itu kalau saya hubungin sama function. Jadinya saya bikinin sendiri saja gitu. Oke. Nah, terus sini $row mysqli fetch associate. Sorry, ada fetch associate result. Ya, ini boleh associate, boleh array, tapi saya associate saja. Oke. Soalnya nanti mengembalikan array asosiatif. Array asosiatif itu kayak gini.
$row yang indeksnya itu berupa nama gitu, berupa key atau nama, bukan indeksnya bukan number. Kayak gitu sih teman-teman. Oke. Ini kan sudah nih, query-nya kan select all from TP Petugas where username sama dengan username, ya kan? Lalu kita sudah dapatkan ini result. Sini kita cek apakah ada sih yang result ini apakah ada TP Petugas itu yang username-nya ya username ini yang diinputin sama user. Jika ada kan kita ini password verify. Apakah password sama dengan ini, apakah password yang diinputin sama user itu sama dengan password yang ada di database ini kan, database TP Petugas gitu kan. Nah, jika iya, makanya kita kasih $_ session login sama dengan true, ya kan? Itu artinya berarti kita sudah login. Nah, ini nanti sangat ngefek di dimanapun ya, di indeks ini saya kasih ini jika session login sudah ada, jika session login masih belum ada, artinya kita belum login, kita nanti akan dilempar. Header itu anggap saja lempar gitu. Anggap saja header itu kita akan dilempar ke mana? Setelah location kita bacanya mulai sini ya. Ke project database final project login.php. Jadi misalnya kita masuk ke index.php, nah kita akan terlempar ke sini. Nggak hanya index, tapi juga petugas create misalnya. Nah, itu juga akan terlempar ke login gitu teman-teman. Jadi kenapa tadi? Karena dia juga nyambung ke index, ya kan? Create ini dia require index gitu. Dan ini dia session start. Lalu dia butuh session login. Sedangkan kalau ini belum kita loginin, ya berarti session loginnya belum true kan? Di sini session login itu kalau misalnya ini itu masih belum ada, session loginnya ini masih belum true, berarti ya dia akan tidak akan memenuhi ini. Ini misalnya ini false, tapi di sini ada negasinya. Ini ada negasi, ya berarti kan true, makanya dia masuk ke sini. Itu. Oke. Itu sedikit tentang session ya. Mungkin saya tadi mereview aja, soalnya pembahasan session yang kemarin kurang banyak itu aja. Oke. Jadi ingat-ingat aja ada $_post ini kalau kita pakai form, terus session kalau kita pengen menggunakan variabel tersebut itu di antar halaman kayak gitu. Lalu ada $_get itu sama kayak post, bedanya post itu nggak kelihatan di URL, kalau get itu kelihatan di URL. Di sini misalnya ID supir sama dengan 8, itu artinya ya indeksnya itu ID supir, lalu value-nya 8 gitu. Ya sama. Oke, kita lanjut. Nah, jadi idenya setelah kita login di sini, kita akan menangkap ID dari si petugasnya tersebut. Oke. Nah, ini gampang. Jadi kita tinggal ini $_session, lalu kasih namanya itu terserah. Misalnya di sini namanya ID petugas gitu. Ini nggak masalah, sama pun nggak masalah. Karena ini ID petugas, misalnya nanti di halaman lainnya ada ID petugas, itu nanti yang dicek itu ininya. Dia itu $_session atau $_post atau get. Nah, itu nanti ini juga dicek. Jadi nggak hanya ini doang yang dicek. Oke, sama dengan, nah, kita akan masukkan ID-nya si petugas. Nah, ID petugas kan bisa kita dapatkan dari $row sama dengan $row ID _petugas. Nah, kalau ini dapat dari mana? Ini itu dapat dari database. Kalian lihat di TP petugas. Ini ID petugas. Oke. Nah, untuk tahu apakah ini sudah ada atau belum, kita akan coba masuk ke create petugas, ya kan? Ke create petugas. Lalu di sini sudah require index. Kita coba mengecho $_session ID _petugas. Oke. Kita save. Nah, jadi tahu ya, di sini kan belum didefinisikan nih $_session ID petugas.
Tapi karena dia terhubung sama session, makanya dia terhubung sama ini juga tuh. Nah, beda kalau post password ini nggak nyambung sama di sini. Jadi kalau misal mana tadi? sorry. Ini saya close dulu. Nah, misalnya di sini saya echo $_post password, ini akan error. Kita save. Kita coba ya. Kita coba masuk, lalu ke create petugas. Tadi create apa ya? Create petugas. Nah, ini akan error. Undefined index password. Karena emang ini tuh nggak nyambung sama yang di login. Ini nggak nyambung. Tapi kalau pengen kita sambungin, kita pakai $_session. Gitu. Makanya ini kita hapus. Save. Lalu kita coba F5. Nah, ini. Emang ini peletakannya agak random gitu ya, tapi nggak masalah. Oke. Nah, ini satu ini dapat dari mana? Satu ini kan tadi kan kita login pakai Iqbal Syafiq. Nah, ini Iqbal Syafiq ID petugasnya 1 gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai Avinur, pakai Rima Riri, pakai Elok PK, pakai Mas Basik, nah itu nanti beda-beda juga ininya, username-nya. Kita coba. Misalnya Mas Basik password. Nah, create petugas. Nah, ini 5 ya kan? Nah, dari sini nanti kita bisa mendapatkan ID petugas, terus kita masukkan langsung ke sini. Jadi waktu kita bikin tiket, kita langsung masukin session $_session ID petugas gitu. Oke. Sampai sini dapat idenya. Oke, semoga dapat idenya. Oke. Kita save, kita F5 lagi untuk yang ini. Ingat ya, ini tadi yang login Mas Basik. Oke. Mungkin untuk coba-coba ini apa namanya? Coba-coba fitur session, kita bisa nulis di sini sih. Misalnya ini navbar ya. Ini kan navbar nih. Nah, aku pengen nulis siapa sih yang lagi login di sini. Misalnya. Nah, ini bisa sekali. Kita ke navigations, lalu ke navbar. Nah, di sini kita pakai $_php. Atau nggak usah. Sini deh. $_php-nya di sini. Misalnya saya bikin lagi di sini. Saya duplicate. Ini ya, saya duplicate. Lalu yang sebelahnya si tag ini, saya mau tulis nama dari Mas Basik tadi itu siapa sih? Jadi kita bisa tahu nama dari yang sedang login. Nah, di sini kita tinggal echo aja $_session, ya kan? Lalu apa tadi namanya? ID petugas coba. Ini tapi kayaknya kalau gini ya cuma angka gini ya. Nah, kita kan nggak pengen angka, siapa sih angka itu. Nah, makanya kita pakai query. Kita PHP ini, PHP. Ya tadi saya lupa kenapa kok nulis PHP, ternyata karena itu ya. Kalau kita langsung gini, itu nanti yang muncul ya cuma angka gitu. Nah, caranya biar yang muncul itu nama gimana? Yang pertama sebenarnya kita bisa langsung ngirimin di sini. Ngirimin di sini itu kita bisa ngirimin nama petugas misalnya, nama _petugas. Lalu di sini nama _petugas. Save. Lalu di sini kita nama _petugas. Save. Kita coba F5. Define. Ya, emang di sini apa namanya? Di sini itu nama _petugas benar. Sorry, keklik. Oke, sepertinya kita harus logout dulu. Kita logout dulu karena yang tadi itu waktu kita login yang tadi itu masih belum ngirimin siapa sih? Ngirimin sessionnya. Jadi kalau session yang di sini itu kalian update terus kalian save, itu nggak bisa langsung berefek karena kalian sudah ngelogin dulu. Jadi kalau pengen ini berefek ya harus login ulang, ya kan? Harus ini dulu tercapai lagi, baru ini bisa tercapai kayak gitu teman-teman. Oke, kita masih pakai Mas Basik.
Nah, di sini kelihatan ya, Advanced Basic. Oke, kayak gitu ya. Sangat mudah kan. Jadi di sini kita bisa passing-passing variabel ya. Dan by the way, setiap setiap yang pakai session itu harus menggunakan session start ya. Dan kenapa di navbar, di create ini nggak kita pakai session start? Karena navbar ini dia terhubung sama index. Terhubungnya dari mana? Terhubungnya dari sini. Dia index ini merequire navbar, ya kan? Index merequire navbar. Jadi index manggil navbar. Dan di index itu ada session start. Jadi nggak perlu kasih session start lagi, malah error. Kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya ada error kayak gini ya. Mana ya? Di sini ada errornya sih. Nah, biasanya ada error nih. Session start, a session had already been started, ignoring in bla 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 bla. Nah, terus ada ini navbar.php on line 2, second line. Nah, ini kan line 2. Nah, ini artinya ini hapus saja. Kita save, kita F5. Nah, ini sudah aman. Nah, ini cara pertama tadi. Kalau pengen cara kedua gimana? Tadi kan kita harus ngulang gitu ya. Nah, cara kedua itu kita bikin di sini di tag PHP ini kita bikin $id misalnya. Apa ya? Ya, $id lah, $id lalu kita sama denganin $session id underscore petugas dengan Umar. Lalu kita pengen dapetin namanya, itu gimana caranya? Nah, kita ini aja seperti kita nge-get biasanya, mana ya? Biasanya data kayak kita nge-get biasanya kita pakai query, tapi sebelum itu kita harus require function dulu. Di index itu dia belum require function, makanya kita harus require function di dalam navbar. Kita ini require function itu di ini navbar function.php ya. Jadi itu kita naik di navbar, kita naik ke sini. Oke, paham ya seperti itu? Kalau sudah kita kita tangkap menggunakan query. Nah, di sini kan data, kalau kita lihat rows query. Nah, di sini sama sih. Kita ini aja petugas sama dengan query. Kalau pakai query harus pakai functions dulu. Dan ini function ini ada pembahasannya di video kita juga. Silahkan lihat di video-video sebelumnya. Oke. Nah, ini query select, kita masukin ini query SQL-nya. All from tb tugas where id petugas sama dengan, jangan lupa petik $id. Oke. Ini petik 1, yang ini petik 2. Oke. Petik 2 itu yang menutupi query-query ini. Oke, kalau sudah situ kita bisa langsung panggil ini tugas. Oh iya, jangan lupa bahwa query ini mengembalikan suatu array. Kalau diingat-ingat, ini mengembalikan suatu array kan. Ini rows itu array dan dia mereturn ini query. Function query itu mereturn rows, di mana rows itu array. Jadi kita harus, meskipun ini cuma satu, kita harus manggil array-nya juga. Indeks ke 0, itu artinya ya indeks pertama. Walaupun ini pasti cuma satu gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita save, lalu kita panggil ini $petugas, nama petugas. Kayaknya sih betul. Kalau kita lihat di sini, oke, ternyata ada yang salah. Valid to open stream such file or directory. Oke, nah ini ternyata karena kita menaruh require-nya itu di tempat yang salah gitu ya. Kita harusnya nempatinya bukan di navbar melainkan di index. Nah, ini kita cut, kita save, lalu kita Ctrl V di sini, kita save lagi. Kalau kita F5 nanti akan muncul salah, yaitu require ini valid to OpenStream. Kalau valid to OpenStream itu berarti artinya kita salah ininya, kita salah alamat
filenya, meskipun ini alamat lokal, jadi kita harus benar gitu ya. Nah, ini terjadi karena indeks itu kan di sini. Nah, tapi functions itu ada di tempat yang sama, jadi kita nggak perlu titik-titik ini. Save, kita F5. Nah, di sini muncul Outline Basic. Nah, masih sama kayak sebelumnya gitu kan. Nah, ini sama. Dimanapun nanti akan muncul kayak gitu. Oke. Di sini mungkin ada yang error, yaitu cannot redeclare query. Nah, tapi kayaknya sih karena ini banyak errornya, jadi kita pakai yang cara pertama saja gitu. Cuma apa namanya, coba-coba aja lah gitu. Mana ya tadi, data mana sih, navbar, lalu nah ini ya kita pakai session saja lah ya untuk ini semua. Jadi di session tadi itu kita di session itu kita manggil apa aja sih, ngirim apa aja sih tadi. Kita ngirim login, kita ngirim ID petugas, kita ngirim nama petugas kayak gitu. Dari session ini kita akan apa namanya, kita akan mendapatkan ide bagaimana caranya untuk nge-create TB tiket. Tapi karena videonya sudah panjang, maka akan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, terima kasih.